Buat sobat manga yang baru bergabung, jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe-nya ya. Yo sobat manga, balik lagi kembali di chapter sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, Draken melihat kembali flashback dirinya bersama Mikey dengan geng Toman lainnya beberapa tahun yang lalu. Di akhir kita juga melihat Draken yang sekarat tertembak oleh salah satu anggota Rokuhara Tandai dijemput oleh Emma. Nah, bagaimana kelanjutan dari kisah Takemichi menghadapi situasi ini? Kita simak di chapter kali ini. Sementara itu di markas Rokuhara Tandai. "Kenapa kamu berbuat sejauh itu, ha?" teriak Terano kepada anak buahnya yang telah menembak Draken. Disaksikan Kokucho, Mochi, dan beberapa anggota Rokuhara Tandai yang lain. Namun anehnya setelah menyiksa anak buahnya hingga terkapar, Terano memujinya dengan berkata, "Kau melakukannya dengan baik," dengan senyuman khas layaknya seorang psikopat. Scene kembali ke Takemichi dan Senju di bawah guyuran hujan deras. Mereka berdua masih berdiri terpaku dan mematung dan terlihat masih syok dengan keadaan yang baru saja terjadi kepada mereka. Senju memanggil Takemichi. Namun, ia tak bergeming dan masih berfokus pada Draken yang ditandu ke ambulans dan mendengarkan petugas medis yang berkata, "Maaf, kami tidak dapat menyelamatkannya." Panggilan Senju yang kedua menanyakan, "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" Akhirnya baru membuat Takemichi tersadar dan menoleh ke arah Senju. Namun Takemichi kembali melihat ke arah ambulans. Senju kembali memanggil Takemichi untuk yang ketiga kalinya. Dan Takemichi kembali menoleh dengan perasaan yang masih bingung pastinya. Kemudian dari kejauhan, terdengar teriakan memanggil nama Senju yang ternyata adalah Akashi Takeomi. Takeomi bertanya kepada Senju dengan nada yang cukup keras. Dan dengan terbata-bata, Senju kemudian menjelaskan kronologis kejadiannya. Setelah mendengar penjelasan dari Senju, Takeomi yang terbakar emosinya kemudian berkata, "Kita harus membalas dendam kepada Rokuhara Tandai." Tanpa basa-basi lagi, Takeomi langsung memanggil Benkei disambut raut wajah yang terkejut dari Senju. Senju berteriak pada Takeomi, "Apa yang kau lakukan?" Takeomi menghiraukan teriakan Senju dan tetap memanggil Benkei dan memerintahkannya untuk mengumpulkan semua anggota Brahman. Senju dengan kesal kembali berteriak, "Apa kau gila? Kita tidak bisa melakukannya hari ini." Takeomi dengan tidak kalah ngototnya membalas perkataan Senju. "Jadi, kapan kita akan bertindak? Draken telah terbunuh. Apa kita hanya akan duduk diam dan tidak melakukan apapun?" "Dengarkan aku, Senju," teriak Takeomi. "Ini bukan lagi tentang menjadi nomor satu, tapi sudah lebih dari itu, kau paham? Ini akan menjadi pertumpahan darah." Karena Takeomi yakin hal ini akan menjadikan banyak korban berjatuhan. "Rokuhara telah mengacaukan ini semua." Masih sambil emosi, Takeomi berteriak kepada Senju, "Tidak, ini bukan hal yang saya inginkan," balas Senju tidak kalah sengit. Di momen pertengkaran Takeomi dan Senju, geng Rokuhara Tandai berdatangan dengan motor-motor mereka. Terano yang berada paling depan datang dengan muka sok dan menyebalkannya. Oi, ada kegaduhan apa nih di sini? Kami tiba tepat waktu kan ke pemakamannya Draken? Kita mulai saja pertempuran terakhirnya," teriak Terano. "Baiklah, kita mulai. Kita selesaikan ini di sini," balas Takeomi. Di saat yang panas ini, tiba-tiba terdengar suara motor yang mendekat ke lokasi. Takeomi pun menoleh dan menyadari suara khas motor CB 250T ini yang dulu pernah dipakai Shinichiro Sano saat Takeomi masih di dalam geng Black Dragon menjadi wakil kapten divisi generasi pertama beberapa tahun lalu. Senju yang ikut terkejut berkata, "Apalagi ini?" Terlihat Sano Manjiro aka Mikey berhenti di depan kerumunan dua geng Rokuhara Tandai dan Brahman. Mikey diperlihatkan di awal dari belakang dengan rambutnya yang sudah terlihat panjang, berbeda dengan di chapter-chapter awal di mana rambut Mikey masih terlihat pendek ketika masih di dalam geng Toman.
Kemudian berpindah ke tampilan Mickey dengan tatapan kosong dan tajam ke arah kedua geng yang akan segera memulai pertarungan. Scene berpindah menyorot Takemichi yang terkejut akan kedatangan Mickey. Dia bergumam. Akhirnya Mickey ikut campur urusan konflik antara Brahman dan Rokuhara. Hal ini mengingatkan kita dengan arts Mobius yang hampir sama sehingga dapat dipastikan kejadian Draken tewas dan serentetan peristiwa lainnya yang akan terjadi juga akan tetap sama. Kita tunggu chapter selanjutnya. Apakah Takemichi masih bisa mengubah timeline waktu pertarungan yang akan terjadi di antara mereka? Baiklah, terima kasih untuk sobat manga yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan support terus channel kita dengan subscribe, like, dan komen, serta share pada sobat-sobat manga yang lain agar mengikuti alur cerita yang kita sajikan. Baiklah, sampai jumpa di chapter selanjutnya.